Saudara, di sebuah gubuk kayu sederhana di pedesaan Amerika pada akhir abad ke-19, seorang anak laki-laki kecil berdiri memandangi ibunya yang kelelahan. Ayahnya baru saja meninggal, dan dunia yang sebelumnya terasa hangat tiba-tiba menjadi dingin dan penuh tuntutan. Ia baru berusia 5 tahun, tetapi kehidupan tidak menunggu siapapun untuk siap. Sejak hari itu, masa kecilnya tidak lagi tentang bermain. Ia harus memasak, ia harus menjaga adik-adiknya, ia harus belajar menjadi orang dewasa sebelum waktunya. Di dapur kecil itulah, tanpa ia sadari, benih pertama dari masa depannya mulai tumbuh. Bukan dari mimpi, tapi dari keterpaksaan. Hari-harinya dipenuhi asap kayu dan panci mendidih. Kesalahan kecil sering berujung pada tangisan diam-diam. Namun perlahan tangan mungilnya mulai terampil. Ia belajar bahwa rasa tidak hanya soal makanan, tapi juga tentang perhatian, kesabaran, dan ketekunan. Namun hidup belum selesai mengujinya. Ibunya menikah lagi, dan hubungan dengan ayah tirinya penuh dengan ketegangan. Pada usia 12 tahun, ia pergi dari rumah. Bukan karena ia berani, tapi karena ia tidak punya pilihan lain. Ia pun bekerja serabutan, menjadi petani, kondektur, bahkan pernah menjadi tentara. Tapi tidak ada yang bertahan lama, seolah hidup terus mendorongnya keluar dari setiap tempat yang ia coba jadikan rumah. Kegagalan demi kegagalan datang seperti gelombang tanpa henti. Ia menikah berharap menemukan ketenangan. Namun pernikahan itu runtuh. Ia kehilangan pekerjaan, ia kehilangan arah, ia kehilangan kepercayaan diri. Bayangkan titik di mana seseorang mulai mempertanyakan, apakah aku memang ditakdirkan gagal? Saudara, usia terus bertambah. Dunia tampak berjalan maju, sementara ia seperti tertinggal di belakang, membawa beban masa lalu yang semakin berat. Namun satu hal tetap bersamanya, yaitu kemampuan memasak. Bukan sesuatu yang dianggap hebat oleh dunia, hanya keterampilan sederhana. Tapi itu satu-satunya hal yang ia miliki yang tidak pernah benar-benar gagal. Saudara, pada usia 40 tahunan, ia membuka restoran kecil di pinggir jalan. Tidak mewah, bahkan jauh dari kata layak. Tapi ada sesuatu yang berbeda, cara ia memasak ayam. Orang-orang mulai datang, dan perlahan hidup terasa memberi kesempatan kedua. Namun, sekali lagi hidup menguji kesabarannya. Sebuah jalan raya baru dibangun, arus pelanggan menghilang, restorannya sepi, usahanya runtuh. Di usia lebih dari 60 tahun, kebanyakan orang memilih menyerah, beristirahat, menerima bahwa hidup sudah selesai memberi peluang, tapi tidak dengannya. Dengan uang pensiun yang sangat kecil, ia membuat keputusan yang terdengar hampir gila. Ia akan menjual resep ayamnya. Ia mengemas harapannya dalam sebuah koper tua. Ia pun mengemudi dari kota ke kota, mengetuk pintu restoran, menawarkan resepnya. Bukan sebagai koki, tapi sebagai mitra. Dan disinilah bagian yang paling menguji jiwa manusia. Penolakan pertama diterimanya dengan senyum kaku. Penolakan ke-10 mulai terasa berat. Penolakan ke-50 ia mulai meragukan dirinya. Penolakan ke-100 tidurnya tidak lagi nyenyak.
Penolakan ke-500, harapan mulai retak. Penolakan ke-800, ia hampir berhenti. Dan hingga akhirnya lebih dari 1.000 penolakan. Bayangkan saudara, mengetuk lebih dari 1.000 pintu dan hampir semuanya tertutup di depan wajahmu. Setiap tidak bukan sekedar kata, itu adalah pukulan terhadap harga diri, keyakinan, dan alasan untuk terus berjalan. Banyak orang berhenti jauh sebelum angka itu, tapi ia terus berjalan. Bukan karena ia yakin akan berhasil, melainkan karena ia tidak punya lagi yang bisa ia lakukan selain terus mencoba. Dan suatu hari seseorang berkata, "Ya." Hanya satu, tapi satu ya yang mengubah segalanya. Resep ayamnya mulai digunakan. Orang-orang menyukainya. Dari 1 restoran menjadi 2. Dari 2 menjadi puluhan. Hingga akhirnya ratusan. Apa yang dulu ditolak ratusan kali bahkan 1.000 lebih, kini dicari banyak orang. Di usia yang bagi banyak orang adalah akhir perjalanan, justru disitulah kehidupannya benar-benar dimulai. Ia menjadi simbol dari sesuatu yang jarang dimiliki manusia, yaitu keteguhan setelah kehancuran. Dan saudara, ketika akhirnya ia menutup mata untuk terakhir kalinya, dunia tidak mengenangnya sebagai pria yang gagal berkali-kali, tapi dunia mengenangnya sebagai legenda. Seorang pria tua dengan jas putih, dasi kupu-kupu, dan senyum hangat. Ikon yang kini dikenal di seluruh dunia sebagai Kolonel Sanders. Kisahnya bukan tentang ayam goreng. Kisahnya adalah tentang seseorang yang menolak menyerah, bahkan ketika dunia sudah menyerah padanya.